Di Piala Dunia 2026, ada satu negara yang mungkin sebelumnya bahkan tidak pernah diperhatikan oleh sebagian besar pencinta sepak bola dunia. Bukan Brazil, bukan Argentina, bukan Jerman, ataupun Spanyol. Negara itu adalah Cape Verde, atau yang secara resmi dikenal sebagai Cabo Verde. Sebuah negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat yang jumlah penduduknya bahkan tidak mencapai 1 juta jiwa. Menurut data terbaru, populasi Cape Verde hanya sekitar 530 hingga 600 ribu orang. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dibandingkan populasi satu kota kecil di Indonesia. Bayangkan, negara dengan penduduk yang sangat sedikit ini berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Bahkan saat memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, Cape Verde menjadi salah satu negara dengan populasi terkecil yang pernah tampil di putaran Piala Dunia. Hanya beberapa negara seperti Islandia dan kemudian Curaçao yang memiliki populasi serupa atau lebih kecil. Namun yang membuat kisah mereka benar-benar luar biasa bukan sekedar keberhasilan lolos, melainkan apa yang mereka lakukan ketika akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Saat undian grup diumumkan, banyak orang langsung menganggap Cape Verde hanya akan menjadi pelengkap di grup H. Mereka harus menghadapi 3 negara yang jauh lebih berpengalaman. Spanyol, juara dunia 2010, Uruguay 2 kali juara dunia, serta Arab Saudi yang sudah berkali-kali tampil di Piala Dunia. Di atas kertas, Cape Verde jelas menjadi tim yang paling lemah. Skuad mereka tidak dipenuhi pemain bintang Eropa. Tidak ada superstar seperti Salah, Hakimi, ataupun Haaland. Mayoritas pemain mereka bahkan bermain di liga-liga menengah Eropa. Satu nama yang paling dikenal justru adalah sang penjaga gawang veteran, yaitu Vozinha. Di laga pertama, Cape Verde langsung menghadapi Spanyol. Hampir semua prediksi memperkirakan kemenangan mudah bagi La Roja. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Cape Verde bertahan dengan disiplin luar biasa, sementara Spanyol terus menekan sepanjang pertandingan. Tetapi setiap peluang berhasil dimentahkan oleh penampilan luar biasa Vozinha. Kiper veteran berusia 40 tahun itu tampil seperti tembok. Ia melakukan serangkaian penyelamatan penting dan membawa Cape Verde menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0. Hasil ini langsung menjadi salah satu kejutan terbesar pada fase grup Piala Dunia 2026. Kalau banyak orang mengira hasil melawan Spanyol hanyalah keberuntungan, Cape Verde kembali membuktikan bahwa mereka memang pantas berada di Piala Dunia. Lawan berikutnya adalah Uruguay, negara yang memiliki sejarah panjang di sepak bola dunia. Alih-alih bermain bertahan sepanjang laga, Cape Verde justru berani menyerang. Mereka bahkan mencetak gol lebih dulu melalui tendangan bebas spektakuler Kevin Pina. Uruguay memang sempat membalikan keadaan, namun Cape Verde tidak menyerah. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sekaligus kembali mencuri perhatian dunia. 2 pertandingan, 2 hasil imbang, dan semuanya diraih melawan negara-negara besar yang memiliki sejarah jauh lebih hebat di Piala Dunia. Yang lebih menarik lagi, Cape Verde melakukannya tanpa skuad bertabur bintang. Tidak ada pemain yang masuk nominasi Ballon d'Or. Tidak ada pemain bernilai ratusan juta euro. Tidak ada striker kelas dunia. Kekuatan terbesar mereka justru berada pada kolektivitas. Mereka bermain sebagai sebuah tim. Setiap pemain bekerja keras. Semua saling membantu bertahan. Semua rela berkorban, dan itulah yang membuat mereka begitu sulit dikalahkan. Sosok yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah Vozinha. Nama aslinya adalah Josimar Jose Evora Dias. Ia telah membela tim nasional Cape Verde selama lebih dari 1 dekade. Sepanjang karir klubnya, ia tidak pernah bermain di klub elit Eropa. Sebagian besar karirnya dihabiskan di Portugal, Siprus, Slovakia, Moldova, dan Angola. Namun di usia 40 tahun, ia justru memainkan turnamen terbaik dalam hidupnya.
Saat menghadapi Spanyol, Fozinha menjadi pahlawan dengan serangkaian penyelamatan penting yang membuat dunia mulai mengenalnya. Penampilannya bahkan menjadi viral di media sosial, dan kisah hidupnya yang penuh perjuangan ikut menarik simpati publik internasional. Namun, perjuangan Cape Verde belum berakhir. Memang, mereka belum berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar. Namun, harapan itu masih sangat terbuka. Dengan dua hasil imbang melawan Spanyol dan Uruguay, Cape Verde masih memiliki peluang untuk lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Format yang ditetapkan pada Piala Dunia 2026 dengan 48 peserta. Dan syaratnya cukup jelas. Mereka harus meraih hasil maksimal pada laga terakhir fase grup saat menghadapi Arab Saudi. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi Cape Verde untuk mengukir sejarah dengan menebus fase gugur untuk pertama kalinya. Tentu, nasib mereka juga akan bergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Namun, yang terpenting, kesempatan itu masih ada dan sepenuhnya berada dalam jangkauan mereka. Apapun yang terjadi nanti, Cape Verde sudah membuktikan bahwa mereka bukan sekedar tim pelengkap di Piala Dunia. Negara kecil ini telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukanlah ukuran kekuatan sebuah tim nasional. Lebih dari itu, kehadiran Cape Verde juga memperkenalkan negaranya kepada dunia. Banyak orang yang sebelumnya bahkan tidak tahu letak Cape Verde di peta, kini mulai mengenal negara kepulauan di Samudra Atlantik tersebut. Media internasional menyoroti bagaimana Piala Dunia menjadi momentum besar bagi Cape Verde untuk mempromosikan budaya, pariwisata, hingga identitas nasional mereka. Kisah tim ini bahkan disebut telah melampaui sepak bola karena menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bagi masyarakat Cape Verde. Dan pada akhirnya, Piala Dunia memang bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi. Turnamen ini juga selalu melahirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Dan di edisi 2026, Cape Verde adalah salah satu cerita terindah. Negara dengan sekitar 1,5 juta penduduk, tanpa pemain kelas dunia, tanpa skuad mewah, namun mampu membuat Spanyol frustasi, mampu menahan Uruguay, dan membuat seluruh dunia sadar bahwa dalam sepak bola, keberanian, kerja keras, dan semangat pantang menyerah seringkali lebih berharga daripada nama besar. Mungkin Cape Verde gagal mencapai babak 32 besar, tetapi mereka telah memenangkan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan trofi. Mereka memenangkan rasa hormat dari dunia sepak bola.